Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama-sama dengan Sofa. Oke, pada kesempatan video kali ini saya ingin mengerjakan tugas pada mata kuliah Cloud Computing 2, yaitu masih membahas tentang AWS yang ada pada modul AWS ya, khususnya. Oke, di sini kita akan bersama-sama membahas tentang apa sih itu AWS pada tingkat arsitektur seperti itu. Jika pada video sebelumnya kita mengerjakan tugas AWS ya tingkat foundation atau tingkat dasar, pada video kali ini kita akan bersama-sama atau lab kali ini kita akan bersama-sama mengerjakan yaitu tingkat arsitektur seperti itu ya. Oke, di sini sebenarnya sudah mengerjakan, yaitu nilainya 10 dan belum lengkap ya karena kemarin waktu ya, seperti itu ya. Oke, di sini saya sudah sedikit merangkum dari tugas ini. Jadi pada lab ini kita akan mempelajari panduan-panduan atau langkah demi langkah untuk mengenalkan Amazon Elastic File System seperti itu atau Amazon EFS, yang dimana layanan ini menyimpan file berbasis cloud dari AWS yang dapat diakses secara serentak oleh banyak instansi seperti itu ya. Jadi nanti fungsi tujuannya itu kita akan membuat security group seperti itu ya. Kita akan membuat security group, kemudian kita akan membuat file system EFS-nya, kemudian mengkoneksikan antara EC2 ke Insent, kemudian kita akan melakukan pengujian dan monitoring setelah apa yang kita lakukan seperti itu ya. Oke, di sini juga saya menggunakan ChatGPT sebagai ketika ada problem seperti itu ya. Kalau kita langsung muter YouTube sepertinya memakan waktu yang cukup lama. Di sini saya menggunakan ChatGPT sebagai asisten saya seperti itu. Oke, langsung saja kita start ya. Di sini kan sudah start lab berwarna hijau. Langsung saja kita masuk ke menu konsolnya ya. Oke. Di sini saya sudah mengerjakan hampir kurang lebihnya sudah selesai ya. Dan ini merupakan video yang mungkin tertinggal seperti itu ya. Oke, setelah hijau kita masuk ke Get kemudian Logos AWS. Yang pertama itu kan task pertama kita akan create security group to access your EFS file system. Kita akan membuat sebuah security group untuk diakses pada EFS file system seperti itu ya. Oke, di sini kita menggunakan layanan EC2 ya. Untuk bahasa kita gunakan bahasa default ya, yaitu bahasa Inggris ya, US seperti itu ya. Agar sesuai dengan soal seperti itu ya. Oke. Sudah, kita akan masuk ke menu EC2 ya. Kemudian setelah masuk EC2 kita akan melihat pada menu kita pilih security group seperti itu ya. Kita akan membuat security groupnya. Kita cari dulu menu security group. Oke, ini ya. Di sini kita akan membuat sebuah security group seperti itu ya. Oke. Copy security group ID, jadi editor security group seperti ya. Oke. Di sini karena saya sudah membuatnya gitu ya. Oke, coba kita lihat ChatGPT-nya apakah sudah. Kita akan membuat security group ya. Security group bernama episode. Oke. Di sini copy security group ID pada security group yang bernama EFS client seperti itu ya. Oke, di sini kita salin ID-nya. Isi ID ini ya, salin saja. Oke, kita tempel di sini. Oke,
agar tidak hilang. Kemudian setelah itu create security group ya, create security group. Oke. Untuk name-nya yaitu IFS mount target seperti ya, kita copy saja. Kemudian untuk description-nya inbound ya, description ini ya. Untuk VPC-nya kita menggunakan yang lab ya, seperti itu, VPC. Oke. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke inbound rule dan kita akan ada the rule ya, seperti itu. Kita ada the rule. Kemudian untuk type-nya itu NFS ya, NF ini ya. Kemudian untuk source-nya custom ya, source-nya ini ya custom benar. Kemudian untuk in the custom box paste dulu kita untuk custom box ini kita akan lagi tadi. Oke. Kemudian tadi proses custom kita mempaste seperti grup ID di efisien tadi. Mana ini? Source to custom ya. Oke, di sini kita masih menggunakan custom dan di sini ini ya. Seperti itu. Copy saja. Sini ya. Oke, kemudian untuk custom sudah, dan sini kita akan meng-nf custom. Di sini kita akan memasukkan custom sudah dan kita akan memasukkan security ID-nya ya, seperti itu ya kawan-kawan, sesuai dengan panduannya TPT. Kita copy saja langsung. Oke, kemudian setelah itu kita create security group seperti itu ya. Oke, statusnya sudah berhasil ya kawan-kawan. Kemudian setelah itu kita create unfile system. Nah, di sini untuk memastikan setiap progress yang kita kerjakan, coba saya ingin mencoba submit ya, seperti itu. Oke, dan tes kedua yaitu meng-create file systemnya ya, file system IPS-nya seperti itu ya. Oke. Kita copy terlebih dahulu ya. Apa sih maksudnya ini? Seperti itu ya. Ini kita terjemahkan saja. Jadi agar lebih clear ya. Nah, tadi kan sistem berupa file EFS ini dapat dipasang ke beberapa instance, yaitu pada instance EC2 yang berjalan di availability zone yang berbeda di wilayah yang sama. Oke. Instance ini menggunakan target pemasangan yang dibuat di setiap availability untuk memasang sistem berkas menggunakan semantik. Oke, seperti itu ya. Nah, pada fase kedua ini kita akan membuat sebuah security group ya.
akan membuat script group. Seperti itu. Nah, sini progres pertama sudah berhasil ya. Yang dimana kita masih masuk di EC2 ya. Kita masih masuk di EC2. Seperti itu ya. Kemudian dipilih security group, kita masih masuk di security groupnya. Kita masih berbicara tentang security group pada task kedua ini, seperti itu ya. Kemudian security ID kita copy terlebih dahulu ya. Oke, di sini kita pilih yang efisien client ini ya. Efisien client, seperti biasa kita copy. Kemudian ya kita taruh sini aja lah ya. Oke. Kemudian setelah itu group ID, the group ID sort security group, seperti nama target, inbound, form, revisi, inbound adalah custom, security ID. Oke. Oh alah. Kedua ini kita masuk IFS, sorry. Oke. Tadi terangkat ya. Langsung ada IFS. Seperti itu. Sini ya. Jadi kita akan membuat critical system seperti itu ya. Setelah itu tunggu sebentar. Oke. Sini langsung saja kita masuk ke create file system ya. Kita masuk ke file system. Ini kemudian in the create file system Windows. Customers. Oke. Kemudian untuk name-nya coba kita lihat dulu ya. System satu untuk enable otomatis backup. Kita akan mau kita kemudian setelah itu untuk enable otomatis backup. Oke. Sistem 1 enable otomatis pilih non, cek enable automatic backup. Ini kita bisa cek itu, kemudian ini kita pilih jangan kita pakai ya, enable execution the flash, enable automatic backup. Ini ya, backup perhatikan, kemudian ini setelah itu oke. Manajemen ini transit manajemen. Pas manajemen ini kita pilih yang non, seperti itu ya. Select non transit atau oke. Kemudian setelah itu kita next ya. Next. Oke, untuk visinya ini optional selection. Oke, untuk bagian teks, untuk penandaan. Oke, tidak benar. Jika sudah, next pilih PPC. Oke, pilih PPC.
ya. Kemudian lepas juga font dari zaman next respond. Oke, kemudian kita masih lanjut ya untuk pembuatan file system EFS ini, yaitu sudah, kemudian langsung next dan create ya, seperti itu ya. Next dan create. Oke, dan next dan coba kita create seperti itu ya. Berhasil. Ini proses membuat ya. Seperti itu. Oke. User sama apa ini? Seperti ini. Oke, cek dulu kenapa errornya ya. Oke, kemudian coba kita submit lagi, apakah sudah berhasil. Ini berhasil ya kawan-kawan. Oke, kita lanjut ke teks ketiga, yaitu ini sudah select checkbox H4. Nah, cek ini kita hapus, kemudian attack ini pilih semua. Oke, sudah. Kemudian teks ketiga yaitu mengkonekkan ke instance EC2 kita, seperti itu ya. Nah, berhasil ya. Teks kedua yaitu teks ketiga mengkonekkannya. Konek sini kita masuk ke biasing detail. Oke, kita masuk ke AWS detail. Salin. Ya, salinnya kita copy terlebih dahulu. Kita close. Kita masuk ke AWS console ya. Seperti itu. Sini ya. Kemudian tas 3 ini sudah detail manager. Nah, di sini kita akan menginstal ya, menginstal IFS nya ya via terminal seperti itu ya. Kita copy saja sudo sini ya, paste enter saja. Oke. Kemudian setelah itu ya kita lihat yang besar nih. Oke, berhasil. Kemudian setelah itu buat folder ya, salin saja ya, salin saja. Ada ya IFS ya, kita sudah berhasil membuat folder. Kemudian kembali ke IFS console, ketik IFS, kita masuk sini, tag juga kita ini, kita mau yang contoh sudah. Oke, kembali ke IFS ke IFS ya. Kemudian setelah itu kita masuk di sini, yaitu Mavis file system. Sini
login using sekali selalu juga mod tag. Ya, kemudian kita buka mana login tag ini ya kawan-kawan. Itu copy terlebih dulu ya, login tagnya mana nih, copy saja. Kita buka ChatGPT lagi ya, biar sama-sama klik, biar nilainya juga sempurna seperti itu ya. Keluar. Biar clear aja ya, ada tiru nanti ini. Oke, masih 21 menit, masih sangat sebentar karena kita langsung menggunakan, karena soalnya juga sedikit ya kawan-kawan, seperti itu. Bagian tag mana nih, bukan ya, ternyata Sulemon. Wah lah ini ya, using the NFS client gitu ya. Scrolling. Starting proses. Nah, di sini selesai. Oke. Ke draw dulu untuk marker dulu. Proses lah ya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Coba kita selanjutnya kita submit ya. Submit masih 10 skornya seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.